bersama Kang Chandra ya, sekaligus juru kunci ataupun juru pelihara yang ada di situs Terung ya kan ya. Mohon maaf ini untuk kondisi terbaru dari situs Terung sendiri saat ini seperti apa Kang? Kondisinya ya seperti yang dilihat sekarang ini, kurang perawatan kalau orang bilang. Sebenarnya bukan, karena memang benturan juga. Tenaga yang biasanya tak buat bersihkan ini tuh banyak yang lagi kerja, jadi lagi sibuk. Dari kesibukan dari masing-masing teman-teman dari Kang Chandra, sehingga ada sisi perawatan yang agak minim sedikit gitu ya Kang ya. Iya. Iya. Di belakang kita saat ini ada Museum Kreweng ya, yang dari saya pribadi kemarin 1 tahun kemarin sempat meliput, itu masih bagus begitu Kang, dan saat ini sudah ada beberapa tempat yang sudah mulai agak propos begitu Kang. Itu memang untuk kedepannya dari Kang Chandra bersama tim seperti apa nanti? Untuk kedepannya yang jelas kita akan membuat museum yang baru, yang tempatnya mungkin nggak jauh yang dari yang sekarang. Karena museum yang sekarang pun itu sudah 2 kali pembuatan. Yang pertama tahun 2021 bulan 3 kalau nggak salah waktu itu. Terus 1 tahun kemudian kita renovasi lagi karena outdoor tadi kemakan dengan alam. Kita renovasi lagi untuk museum yang kedua. Dan ini waktunya renovasi lagi sebenarnya, memperbarui lagi. Tapi karena memang kondisi teman-teman lagi sibuk, jadi agak mundur planningnya. Ya, ini berada di lokasi situs Terung ya. Kalau agak melihat ke belakang, betapa megahnya struktur yang ada di situs Terung, yang sampai saat ini dengan kondisi terbaru sudah tergenang air. Itu memang karena dampak alam atau memang gimana Kang? Kegunaan sebenarnya. Kalau situsnya sendiri itu kan memang kegunaannya di bawah atau kondisi secara geografis berada di memang bawah. di bawah, karena situs yang disebut situs atau candi kan ada beberapa kegunaan. Jadi yang di situs Terung sendiri ini kemungkinan besar ini salah satu tempat untuk sandari kapal, karena di Terung sendiri disebut Dermaga Terung waktu itu. Jadi tempat peradaban yang sudah besar sebelum era Majapahit tidak ada. Era Singosari waktu itu disebut Akumu, kecamatan kalau sekarang itu adanya di Terung, dan sudah ada peradaban besar di situ. Dan mulai masa jayanya waktu era Majapahitan, karena itu kan banyak prasasti yang menyebutkan kalau di Terung memang disebut dermaga gitu loh. Dan nanti yang ke arah timur nanti ada sisa-sisanya itu sebenarnya pengangkatan. Nah, kalau dilihat lebih teliti lagi sebenarnya lingkarannya sungai, jadi bukan tembok. Ada perbedaan antara tembok sama lingkaran sungai. Iya. Gitu loh. Bahkan di belakang layar Kang Chandra sempat bercerita bahwa untuk kondisi volume air yang ada di situs Terung yang menggenangi struktur tadi, itu ada kaitannya dengan Sungai Brantas. Ketika Sungai Brantas surut, di sini juga surut. Itu seperti apa itu menurut Kang Chandra sendiri? Itu sebenarnya sebagai tolak ukur volume air, debit air itu bisa dilihat sebenarnya. Bisa dilihat dari situs ini. Terung. Padahal jarak dari sini ke Sungai Brantas sekitar 5 kilo, 6 kiloan. Ini suatu teknologi baru yang kita temukan ya. Iya, sebenarnya. Bisa melihat ukuran bisa air ditelit, ya, dengan melalui situs Terung. Karena saya pernah ini kan nggak pernah kering toh. Tapi waktu itu nanti ada gambarnya. Waktu itu pernah kering sampai benar-benar kering. Padahal di sini sumbernya besar, benar-benar besar. Seperti halnya kalau kita gali sumur baru ketemu air itu kayak gitu. Jadi pancuran air sama pasir itu nyatu jadi satu, saking besar ini sumber ini. Itu pernah kering kayak gitu. Ternyata waktu saya ngobrol sama juru kuncinya sini, Mbak Sauri yang punya tanah ini sebagai tolak ukur melayung itu lari ke arah selatan, kelihatan itu. Waktu tak buktikan sendiri, ternyata waktu itu Sungai Brantas itu benar-benar kering. Jadi tinggal di sebelah selatan kan ada sing agak nyelak itu sih kan. Itu tak buktikan itu. Kang, ada beberapa informasi yang pro kontra dengan perihal ditemukannya situs Terung.
Salah satunya ada yang mengatakan bahwa situs terung ditemukan karena hasil dari orang-orang yang waktu itu menggali atau pengrajin batu bata. Ada juga yang beranggapan situs terung memang ditemukan dari unsur mistis. Seperti apa itu, Kang? Diberi tandanya memang dari wangsit. Wangsit. Tanda pertama wangsit atau mimpi. Itu dari Mbak Sauri sudah dikasih beberapa tahun sebelum penggalian, sudah dikasih tahu kalau di situ ada sebuah harta, kalau bilang harta. Nanti kalau sudah waktunya silakan dibuka. Dan itu pun sebelum penggalian sudah diteliti dengan cara kita mencari tembikar, keramik, dan juga pesan-pesan lain. Itu kan membuktikan kalau di situ ada sebuah peninggalan atau bangunan yang terpendam karena tidak ditemukan pelengkap atau terakota itu. Nah, setelah itu baru dipastikan dengan digali waktu itu dengan Mbak Sauri, Mas Yasin, Cak Hasan, Manfaat, dan juga tim-tim waktu pertama, tim pendahulu saya sebenarnya. Itu bisa ditemukan yang disebut orang-orang situs Candi Terung. Itu asal usul Candi Terung ditemukan. Jadi bukan Candi Terung terus mumbul sendiri, enggak. Jadi ada senior saya dulu itu yang menggali, benar-benar menggali pertama sampai kedalaman yang pertama itu sekitar 3 meter, seperti 2 meter lebih, hampir 3 meter, baru ditemukan telapak atas dari situs Candi Terung yang kemungkinan besar itu adalah tempat sandari kapal. Karena kalau di sini dulu kan dipastikan kalau di sini kekuasaannya Raden Husein atau Adipati Terung. Nah, sebelum masuk ke kota Raja Majapahit harus tempel dulu di sini. Transit, dan kalau memang kapal itu terlalu besar atau agak dicurigai, di sini harus oper kapal sini. Jadi kapal yang dari luar disita di sini, ini baru masuk ke sana untuk pengamanan di kota Raja juga. Kang Chandra kan bersama tim secara independen ini. Artinya bagaimana melihat sejarah yang panjang di situs Terung seperti ini ya Kang ya. Saya barusan ketika parkir motor begitu ada struktur batu bata yang memanjang begitu di sebelah kanan jalan sampai ke arah makam. Arah makam. Itu dari penelitian independen Kang Chandra sendiri apa Kang? Kalau di sini di beberapa prasasti disebutkan kalau ini dermaga, saya memungkinkan atau memikir kalau itu adalah lingkaran sungai atau plengsengan kalau bahasa sekarang ini plengsengan. Ya. Karena kalau cuma sekedar tembok nggak mungkin tebel. Pasti ada perbedaan, kecuali tembok inti atau tembok istana yang inti itu baru biasanya agak tebel. Kalau logikanya cuma tembok untuk apa itu buat rumah-rumah atau memperbarui hunian itu nggak mungkin tebel gitu loh. Karena yang perlu kita perbarui mindset kita itu jangan kita melihat kastil-kastil yang ada di luar, itu beda. Sistem pengamanan kita nggak seperti itu. Satu wilayah dikerangkeng sama pagar besar, terus itu penduduk bukan seperti itu. Karena untuk pengamanan ini ada desa itu sudah pengamanan gitu loh. Jadi besar, kalau memang nyebut Terung itu sudah besar. Ya. Kang, ada lagi di belakang dari situs Terung ini terdapat sebuah makam ya yang dikeramatkan oleh warga begitu, Putri Ayu Oncat Tondo. Apa kaitannya dengan wilayah sini atau dengan Terung sendiri? Putri Ayu itu kan anak, kalau nggak salah itu anak ketiga atau keberapa kan dari Raden Kusen. Raden Kusen itu adipatinya Terung, adik dari Raden Patah Raja Demak. Nah, ini putrinya. Termasuk nanti salah satunya ada yang disebut Nyimas Ayu Krian. Nyimas Ayu Krian yang menjadi asal-usul nama Kecamatan Krian. Dan satunya lagi saya agak lupa namanya, itu yang Sima atau dinikah sama Raja Madura. Makanya kenapa di Krian itu banyak mayoritas Madura, karena dari nenek moyangnya dulu itu memang sudah ngumpul jadi satu gitu loh. Mulai Raden Wijaya di sini bangun kerajaan itu dibantu dari pasukannya Madura, dan sampai sekarang pun makanya di Madura di Krian ada yang disebut desa Maduran, itu dari arah Krian, kota Krian, kecamatan Krian itu sekitar 4 kiloan itu ada desa yang namanya Maduran, dan pernah saya teliti ternyata di situ masih membuat rumah yang disebut rumah panggung. Itu rumah ciri khas orang pesisir biasanya. Iya, betul. Kang, selain adanya struktur bangunan kuno yang
paling bernilai sekali ditemukan dari situs ataupun sejarah Terung ini apa Kang menurut Kang? Ada sebuah prasasti Watu Manggis sebenarnya. Oh, yang ada di dalam itu ditemukan di sini. Sumur Windu itu sumur kota ini. Sumur orang-orang manggil sumur Manggis karena memang ditemukannya di sini dan yang menemukan bahasa Huri waktu itu. Jauh sebelum situs ditemukan. Itu sudah kayak tadi kan bilang sudah dikasih pertanda beberapa tahun kemarin sebelum menemukan situs atau menggali situs itu sudah dikasih wangsit atau pertanda ditemukannya prasasti yang disebut Watu Manggis dan batunya memang benar-benar kayak manggis gitu loh. Tapi kalau saya teliti lagi independen ya, secara pengetahuan saya kemungkinan besar itu adalah jangkar kapal. Kenapa dibuat seperti itu? Biar nggak rusak ekosistem yang ada di bawah laut, di bawah sungai. Kalau mau buat jangkar yang seperti sekarang, pancing, gitu, otomatis merusak ekosistem yang ada di bawah. Tapi kalau itu kan nggak cuma pemberat bisa dikatakan dan nggak merusak ekosistem yang ada di bawah. Itu di depan itu kan ada semacam pagar, itu apakah termasuk peninggalan Adipati ya? Yang mana? Yang di depan di itu sebelah Jalan Raya. iya. Kalau di wilayah Terung, jangannya di wilayah Terung sampai kira-kira 2,5 kilo ke arah barat, ke arah Kemasang itu banyak sebenarnya batu bata yang memang tempat peradaban yang sudah maju dan padat Terung waktu itu. Jadi nggak heran kalau di wilayah Terung sama kayak halnya kalau di Mojokerto Trawulan gitu. Karena memang peradaban besar atau wilayahnya udah besar itu. Nah, ini nanti bersangkutannya sama Candi Dermo yang ada di Candi itu, dan setelah 2 kiloan dari ini itu kan ada Candi Dermonya. Ini sebenarnya bersangkutan. Di sini tempat usaha, tempat bongkar muat barang dari luar, barang sini mau keluar itu tempat bongkar pasangin di sini. Dan nanti kalau untuk peribadatannya ya di Candi Dermo itu, makanya disebut Candi Dermo, Dharma kan, pendarmaan atau sekarang orang-orang tahu ini masjid mungkin. Tuh. Jadi besar sebenarnya wilayah. Nah itu kemarin kan sudah tak teliti juga kalau sama tim kayak ini. Ini sampai arah timur sana kan besar, itu perbatasannya sampai Medaeng kan nggak salah yang penjara itu Medaeng. Daerah situ itu timur barat itu sampai arah Malungbendo. Ini kekuasaan Majapahit. Kekuasaannya Terung waktu itu. Karena sebelum Madura dan juga Surabaya dan Sidoarjo ada kabupaten sekarang itu di Terung dulu adanya kabupaten itu. Jadi dulu peradabannya ngumpulin di sini dan bisa dibuktikan wilayah sini Krian khususnya itu ada sebuah pasar kecil tapi ramai, nggak ada selain di Krian. Teman lihat pasar panjang ini bisa dibuktikan. Itu kenapa? Karena auranya Krian sendiri sudah besar, sudah padat dari sudah ramai. Jadi kalau pasar sepanjang, pasar Manai ngumpulin di sini nih belanja malah di Krian. Itu tak buktikan sendiri loh. Sama lihat bisa transit gitu ya. Maksudnya ada daya tarik tersendiri ternyata. Dan di sini kalau hari Rabu itu ada yang namanya Pasar Rebo. Ini kan mungkin ada kira-kira 7 tahun kemarin kan mulai ada pasar kaget. Tapi kalau di luar wilayah Terung itu raminya nggak kayak di Terung. Itu bukti kalau dulu memang ada energi yang sudah ada di sini. Kenapa sih kita terus harus sowan ke mbaknya? Dan kita cuma ngambil sistemnya di situ. Energinya baik waktu dulu di situ itu kita ngambilnya di situ. Jadi, kalau orang laku di situ gitu. Nah kalau untuk perputaran alam ini pasti akan turun lagi gitu. Di sini pernah rame, nanti bakal bisa rame lagi. Jadi secara naluri saya itu pembuktian gitu. Kang, harapan kedepannya perihal dengan keberadaan terbaru situs Terung yang berkaitan dengan instansi ataupun pemerintah desa, dari harapan Kang Chandra sendiri seperti apa? Saya di sini sebenarnya dengan cuma membantu, memelihara. Dan dengan cara saya membantu, otomatis saya sangat minim untuk keuangan. Nah, untung-untung kalau orang-orang itu tahu dan sadar diri kalau di sini itu punya mereka. Ini emas, ini harta yang nggak bisa dinilai kalau bagi saya. Kenapa nggak dilestarikan gitu loh? Nah, saya aja yang orang luar mau kok bantu di sini. Ya, kenapa yang orang sini sendiri
apalagi yang mempunyai kewenangan, kenapa nggak mau? Sedangkan di sini sudah berapa kali membawa nama terung gitu. Ya, balik kenapa mereka nggak mau merawat gitu? Apa kita orang luar suruh merawat, nanti namanya mereka yang bawa gitu? Ya Kang, terima kasih Kang Chandra ya Oke. untuk waktunya. Semoga sehat selalu Kang Chandra. Kami